Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke Wak Geng, kali ini saya ingin mengarah terhadap pihak ketiga. Hanya sekedar ingin mengarah dan ingin mengetahui bagaimana situasi pembawaan energi yang dimiliki oleh pihak ketiga. Situasi apa yang terjadi, situasi apa yang dipikirkan, dan situasi apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini. Apakah ada gambaran yang bersifat positif atau memang justru kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran yang dimana gambaran tersebut bisa saja saya mengategorikan ini kondisi pihak ketiga lagi bersifat bersedih. Ada kondisi yang dimana pihak ketiga ini merasa ada beban, merasa seperti orang yang hancur, merasa seperti orang yang terpuruk. Ternyata pengkhianatan yang dilakukan oleh pihak ketiga untuk mendapatkan manusia yang meninggalkan diri kamu, untuk saat ini saya mengategorikan komitmen yang mereka berdua jalankan, komitmen yang lagi mengarah terhadap situasi yang tidak bersifat harmonis, romantis, apalagi ada ketenangan. Kartu Ten of Swords yang terdiri dari 10 pedang ini selalu saya katakan sebagai kartu yang mengarah terhadap situasi kata The Tower, yang dimana kata The Tower mengarah terhadap unsur tanah berlambangkan 3 zodiak, Capricorn, Taurus, dan Virgo. The Tower itu kartu yang berbicara mengenai kehancuran, malapetaka, bencana, keterpurukan, ketakutan. Jadi, ini posisi pihak ketiga memang posisi yang benar-benar titik paling rendah di dalam kehidupan dia yang dia rasakan dari kondisi pengkhianatan terhadap manusia yang meninggalkan diri kamu.
muncul kartu Nine of Cups, kartu cawan yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 9 cawan. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu cawan dari ke-9 cawan tersebut, satu cawan yang saya tarik ini seperti mengisyaratkan bahwasannya kondisi pengkhianatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak seperti sudah mengarah terhadap kondisi hubungan yang bersifat mimpi buruk. Mimpi buruk dalam arti apa? Kondisi komitmen itu bukan lagi memberikan suatu bentuk kepuasan agar pihak ketiga ini bisa mendapatkan apa yang menjadi keinginan. Bukan bersifat sesuatu hal yang bisa membuat pihak ketiga merasa ada suatu keadaan yang mampu untuk membahagiakan dia lagi ini Wak Geng. Kartu pertama sudah saya katakan tadi, kartu pengkhianatan yang tidak berbeda jauh dari kondisi kartu The Tower. Muncul kartu Eight of Pentacles, kartu koin yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 8 koin. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu koin dari ke-8 koin tersebut, satu koin yang saya tarik ini, lagi-lagi saya akan mengatakan hubungan pengkhianatan mereka berdua jalankan. Itu adalah suatu hubungan yang dilakukan karena memang di awal memprioritaskan koin. Jadi apa yang diprioritaskan di awal pertemuan dalam kondisi komitmen mereka yang berbicara mengenai koin, untuk saat ini koin tersebut tidak lagi berbicara untuk membuat kondisi komitmen itu memiliki suasana yang bersifat positif. Karena bisa saja manusia yang meninggalkan diri kamu seperti kondisi koin yang lagi bermasalah. Atau mungkin pihak ketiga sudah merasakan kondisi itu, kondisi komitmen itu sudah ada bentuk kehancuran. Ini pihak ketiga seperti ada rencana untuk pergi dari manusia itu, atau mungkin ada rencana untuk mengkhianati manusia yang meninggalkan diri kamu. Muncul kartu tongkat. Kartu tongkat yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 5 tongkat. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu tongkat dari kelima tongkat tersebut, satu tongkat yang saya tarik ini kamu bisa melihat sendiri bagaimana posisi gambar di dalam kartu yang saya tunjuk ini. Posisi gambar di dalam kartu yang saya tunjuk ini seperti posisi kartu yang berbicara hubungan mereka berdua, seperti hubungan yang sudah mengarah terhadap perselisihan, seperti sudah mengarah terhadap suasana yang dimana mengarah terhadap ketidakpekaan, sudah mengarah terhadap situasi yang dimana seperti ada pertengkaran. Karena secara karakter, kedua belah pihak ini sama-sama memiliki karakter yang egois, karakter yang dimana selalu mementingkan diri sendiri, selalu mencoba untuk mendapatkan apa yang menjadi keinginan diri sendiri. Kamu bisa melihat sendiri, Wak Geng, kartu yang saya tunjuk ini kartu yang mengarah terhadap pertengkaran, perselisihan, argumen, perdebatan. Muncul kartu The Eight of Swords, kartu pedang yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 8 pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu pedang dari ke-8 pedang yang barusan saya katakan tadi, 8 pedang yang saya ucapkan ini tidak berbeda jauh dengan kondisi kartu pertama yang saya katakan di awal perkataan saya tadi. Kamu bisa melihat sendiri bagaimana posisi gambar di dalam kartu ini.
Ini kondisi seseorang yang diikat, di mana ketika diikat posisinya tertekan, tercekik, terbebani, dan terpenjara serta terintimidasi. Kedua belah pihak ini sudah memberikan kondisi dengan apa yang barusan saya katakan tadi, tetapi kondisi ini sebenarnya lebih dominan terhadap manusia yang meninggalkan diri kamu. Kenapa saya mengatakan lebih dominan terhadap manusia tersebut? Manusia itu terlalu memaksakan diri terhadap hubungan pengkhianatan dia. Ketika memaksakan diri terhadap hubungan pengkhianatan dia, seakan-akan dia ini tidak bisa memiliki ruang gerak yang membuat diri dia merasa bahagia secara batin dan mental. Dia hanya mendapatkan kebahagiaan secara gairah dan nafsu. Ingat geng, saya memang mengatakan dan mengarah terhadap posisi energi yang dimiliki oleh pihak ketiga, tetapi kartu yang saya pegang ini bisa saja posisi energi tersebut tertukar, yang dimana manusia yang meninggalkan diri kamu bisa menjadi seseorang pihak ketiga dalam kondisi komitmen orang lain, yang dimana manusia itu mengkhianati orang lain juga. Muncul kartu King of Swords, kartu pedang lagi yang keluar, tetapi kartu ini raja atau ratu yang memegang satu pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata pedang, pedang yang saya tarik ini seperti mengategorikan kedua belah pihak sudah saling mengintimidasi. Sudah tidak ada kejujuran, tetapi masih ada pondasi. Pondasi yang ada di dalam kondisi komitmen mereka berdua jalankan untuk saat ini, pondasi itu sudah tidak memiliki suasana yang bersifat positif. Muncul kartu unsur api berlambangkan 3 zodiak Aries, Leo, dan Sagittarius. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, keluarnya kartu ini sepertinya masih ada dunia kebebasan yang dilakukan oleh seseorang dari kedua belah pihak. Ada kebebasan atau berpetualang yang dilakukan oleh salah satu pihak dari kedua belah pihak tersebut. Kalaupun saya mengatakan salah satu pihak ini kenapa melakukan kebebasan, karena memang kondisi komitmen yang dijalankan sudah bersifat terbebani. Muncul kartu Six of Swords, kartu pedang yang keluar, tetapi kartu ini terdiri dari 6 pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu pedang dari ke-6 pedang tersebut, satu pedang yang saya katakan, yang saya tarik ini pun mengatakan kondisi komitmen yang mereka berdua jalankan sudah kondisi komitmen yang mengarah terhadap situasi kekacauan. Sudah bersifat kacau dan sudah tidak ada suatu bentuk kesejahteraan dan sudah tidak ada suatu bentuk kemakmuran. Wah geng, ini yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu dari berbagai kartu yang saya pegang ini. Kemunculan kartu 6 pedang sebagai kartu terakhir yang ingin saya katakan sebagai kartu kesimpulan yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu. Bagaimana geng dari apa yang barusan saya katakan tadi? Apakah bisa masuk secara logika kamu atau tidak? Ya, kalau menurut diri kamu bisa masuk secara logika kamu, silakan angkat. Tetapi kalau memang menurut diri kamu tidak bisa masuk secara logika kamu, ya tidak usah kamu angkat. Anggap saja apa yang saya katakan tadi hanya sekedar gibahan yang tidak berfaedah, gibahan yang tidak berkualitas, gibahan yang tidak bermanfaat, gibahan yang tidak bermutu. Setidaknya kamu mengetahui apa isi dari kartu yang saya pegang ini. Ingat,
Saya tidak memberikan diri kamu suatu bentuk sugesti agar sugesti tersebut bermain secara kondisi pemikiran kamu. Semua kembali bagaimana situasi pemikiran kamu untuk menyikapi dan merespon apa yang saya katakan tadi dan apa yang saya sampaikan tadi. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.